Muncul isu jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari sebelumnya. Ganjar Pranowo yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi langsung memberikan komentar atas isu tersebut. Ganjar Pranowo menyebut hal itu tidak sesuai dengan undang-undang. Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Ganjar berpendapat penambahan jumlah pos kementerian akan cenderung dianggap bagi-bagi kue. Hal itu tidak sesuai semangat perjuangan. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, pos kementerian seharusnya diisi oleh seorang ahli. Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi, pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulence begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Ganjar pun tegas mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan. Upaya itu dilakukan agar ada kontrol kepada pemerintah yang memimpin. Sebelumnya, Partai Gerindra bicara mengenai isu tersebut. Gerindra menganggap wajar jika nantinya Kabinet Prabowo Gibran melibatkan banyak pihak. Habibur Rahman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi. Karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah dia sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak tanya ke saya kok. Enggak bertanya. Pak Luhut toksik. Ya benar dong. Benar. Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat kita dukung. Enggak lah, kita enggak. Ya. Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Itu harus dirubah dulu undang-undang tentang Kementerian lembaga kabinet itu dan kementerian lembaga karena itu jelas itu 34. Ya harus dirubah dulu undang-undang. Tapi gemuk gitu nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya di masa sekarang kita harus mungkin lebih gesit. Iya. Memang pertama dibagi dulu. Ini kabinet untuk bekerja. Karena dibagi untuk profesional dan yang bisa diisi oleh para politisi. Tapi para politisi juga harus profesional. Sesuai bidangnya. Gitu. Kalau untuk jumlah kementeriannya itu sendiri idealnya harusnya berapa Pak? Oke, kalau dalam aturan sediakan 34, tapi kalau dengan 40 dirasa efektif, indikatornya harus apa Pak? Tergantung program kabinetnya. Kalau programnya begini, tentu disesuaikan.
Tapi 34 kan sudah dihitung berdasarkan perhitungan yang ada. Pernah kita 100 menteri, tapi itu kan hanya politis amat tuh, memberikan kesempatan semua orang. Tapi tidak sejalan gitu. Artinya jadi saya kira 34 itu tuh oke lah dibanding dengan negara lain juga sekitar. Artinya 40 lebih ideal atau lebih tidak ideal, Pak? Berarti saya kira ini kan memang negara kesatuan ya. Jadi memang akan lebih besar menterinya dibanding negara federal. Ke Amerika federal, menterinya cuma 14. Begitu juga negara-negara lain yang federal. Jadi tergantung kebutuhan lah pemerintah itu apa. Jadi jangan lihat jumlahnya dulu, programnya apa. Program apa. Nah, dari program itu baru disusun organisasinya. Bukan anunya dulu, bukan organisasinya dulu baru diisi. Nah, apa yang mau dikerjakan baru disusun organisasinya. Bahwa kalau organisasi itu butuhkan 40, ya silakan. Tapi kalau cukup 35, 34 cukup. Bisa digabung sebenarnya. Ada yang bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet. Tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan.